wa ta'ala, maka datanglah ulama-ulama Sumatera Utara menyatukan yang putus tadi, yang hubungan putus disambung kembali atas nama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Bagaimana hubungan Al-Jam'iyatul Wasliyah dengan NU, dengan Muhammadiyah? Al-Jam'iyatul Wasliyah punya ulama besar bernama Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Nanti insya Allah Bapak Ibu saya ajak rame-rame pergi ke Medan, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Medan kita akan melihat istana yang besar, yang megah, namanya Istana Maimun. Di depan Istana Maimun sebelah kanan ada masjid besar namanya Masjid Raya Al-Masud. Diresmikan penggunaannya tahun 1906. Didirikan oleh seorang sultan yang adil, yang amanah, bernama Sultan Harun Ar-Rasyid. Lalu kemudian imamnya namanya Imam Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum alumni dari Masjidil Haram, murid dari Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916. Bisa diingat? Jangan kan kalian, saya yang berceritanya aja tak bisa saya ulang lagi. Tapi jangan khawatir, karena ceramah saya ini direkam dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jelas? Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum mufti, ulama, imam besar Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-murid dia inilah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi kalau orang bertanya, mana sangat keilmuan Abdul Somad? Abdul Somad belajar di mana? Dia belajar dengan guru-gurunya di Al-Wasliyah. Guru-gurunya Al-Wasliyah itu dari mana? Dari Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu dari mana? Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim As'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Yogyakarta, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, namanya Inyak Canduang. Nama panggilannya, nama aslinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Satu lagi namanya Inyak Jahu. Mereka mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau ada orang bertanya, Abdul Somad itu apa alirannya? Yang penting bukan aliran sesat dan bukan aliran listrik. Nah kalau listrik kontak kan ya. Ustaz Abdul Somad ini alirannya sebetulnya apa? Kenapa Bapak bertanya? Bingung saya. Di Nahdlatul Ulama Ustaz tercatat sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail NU. Di Muhammadiyah tercatat sebagai penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Di Perti tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
di Al-Wasliyah tercatat sebagai wakil ketua Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah. Jadi orang ini bertanya ke saya, kami bingung, Ustaz ini sebetulnya NU, Muhammadiyah, PTI atau Al-Wasliyah? Tapi kalau dia paham ceramah saya malam ini, dia dapat menyimpulkan. Kenapa dia bertanya? Karena dia tak paham. Yang bertanya ini siapa? Ilbet membuat laporan. Paham Bapak Ibu titik temu antara ormas tadi? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, semuanya akan bermuara kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Mikbawi. Berawal dari Masjidil Haram, turun ke Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Al-Wasliyah kapan? 1930. Berapa tahun sebelum merdeka? 15 tahun sebelum merdeka. Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, mana yang lebih tua? Pejuang Islam atau nasional? Pejuang Islam. Negeri ini merdeka karena ulama, betul? Kenapa menggelegar ceramah Ustaz? Rupanya kalau kita pakai jubah ini menggelegar lawan. Kenapa begitu? Kepanasan. Malam ini kita ceramahnya isinya sejarah, supaya anak-anak kita ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makanya dasar negara kita itu dikatakan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ormas-ormas ini sebagai founding father, pendiri negara ini adalah para ulama. Dia tidak ingin negara ini sekuler, liberal, komunis, ateis. Maka dia pakai ketuhanan. Tuhan yang mana, guys? Tuhan yang mana yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Penjelasannya bisa lihat pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Kalau kita baca tafsir, baca ayat tak paham, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir Jalalain, lihat tafsir Al-Kabir. Kalau baca hadis tak paham, lihat Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, lihat syarah Al-Qasdulani, lihat syarah Badruddin Al-Aini. Kalau baca Pancasila tak paham, maka penjelasannya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Atas berkat rahmat Allah. Tidak bertentangan ketika orang berkata Pancasila, bukan berarti dia tidak beragama. Ketika orang berkata Allahu Akbar, bukan berarti dia tidak nasionalis. Kalau ada orang berkata Allahu Akbar, apakah dia tidak nasionalis? Nasionalis. Kalau ada orang berkata Pancasila, apakah dia tidak beragama? Dia beragama. Ini mesti dipahamkan ke anak kita, supaya jangan dibenturkan, jangan dilaga. Divide in impera masih berlangsung sampai saat ini. Yang saya katakan ini betul apa tak betul? Terserah kalian. Mau bilang tak betul, saya tetap ceramah. Yang penting belum habis 600 ml. Tadi saya mulai jam 9.15, masih lama lagi. Habis pula bahan ceramah. Maka Al-Wasliyah fokus di bidang dakwah. Ketika siapa tadi namanya Imam Masjid Raya tadi?
Saya bukan lupa, saya sedang uji ini sekarang. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum sedang menyampaikan pengajian di Masjid Raya. Lalu kemudian datanglah murid-murid pengajian bertanya, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah pengganti Tuan Syekh? Lalu Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk seorang laki-laki yang akan masuk ke Masjid Raya di tangga depan. Itulah orang yang akan masuk itulah penggantiku nanti. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ada cucu keturunannya bersama kita di sini. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis menulis kitab Mustalah Hadis. Dia menulis kitab berbahasa Arab, Mustalah Hadis. Itulah yang kami pakai dulu belajar di Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian dia menulis buku Dialog Islam Kristen. Mudah-mudahan Al-Wasliyah mencetak buku ini lagi sekarang. Kenapa? Karena dialog Islam Kristen ini sangat penting di zaman sekarang ini. Dikirimlah dai-dai ke Porsea, dikirimlah dai-dai ke Tanah Karo. Akhirnya banyaklah saudara kita yang tak mengenal Allah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini agak uniknya Al-Wasliyah. Kenapa? Karena punya salah satu pakar kristologi yang referensinya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Dia tak pernah belajar di Arab, dia tidak belajar di Inggris, dia tak belajar di Belanda, tapi buku-bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Beda dengan anak-anak muda sekarang. Lagu Inggris, lagu Belanda, yang penyanyi tak paham, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengaku. Apakah boleh kita belajar bahasa Inggris? Wajib belajar bahasa Inggris. Al-Wasliyah, ulamanya dari sejak zaman dulu pikirannya terbuka. Maka kami heran melihat kalau ada ustadz yang ceramah, jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai bacaan dengan tulisan. One dibaca wan. Dia tidak belajar dari ulama Al-Wasliyah. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bukunya, referensinya bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Siapkah anak-anak muda Al-Wasliyah melanjutkan perjuangannya? Insya ini janjinya di masjid nih, jangan ada dusta di antara kita. Al-Wasliyah ini besar karena dakwah dan pendidikan. Maka kalau Al-Wasliyah mau besar sekali lagi, dia mesti menapaki dua jalan itu, jalan dakwah dan pendidikan. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini di jalur dakwah dan pendidikan, ceramah. Jadi kalau ada orang yang bingung selama ini bertanya-tanya, apa sebetulnya jalan yang dipilih oleh Ustaz Abdul Somad dengan peringatan Al-Wasliyah yang ke-92 tahun 2022 ini, pahamlah dia. Kenapa Ustaz Abdul Somad menulis buku 37 masalah populer, menjelaskan masalah Sayyidina, menjelaskan masalah Usolli, menjelaskan masalah Yasin, menjelaskan masalah telunjuk, menjelaskan masalah kunut subuh, menjelaskan masalah baca Fatihah sampai apakah sampai itu orang mati, menjelaskan masalah talqin. Karena itu ide-ide yang dijelaskan ulama Al-Wasliyah untuk menyatukan umat. Al-Wasliyah tidak ingin mengajak orang untuk ikut ke mazhabnya, tapi dia ingin orang bisa bergandeng tangan dan berjalan bersama. Paham? Makanya ketika Buya Hamka, tahu Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah bergandeng tangan dengan Syekh
Abdurrahman Shihab. Padahal Buya Hamka apa ormasnya? Ormasnya Muhammadiyah. Buya Hamka Muhammadiyah. Syekh Abdurrahman Shihab Al-Wasliyah berjalan bergandeng sama di kota Medan. Ketika Ustaz Abdul Somad ceramah ke Sarawak, ke Kucing, ke Malaysia bagian timur, di Pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama Al-Wasliyah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ulama-ulama Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah sampai ke Kucing, sampai ke Kinabalu, sampai ke Sarawak. Berapa orang ulama Al-Wasliyah? 19 orang dikirim dari Medan ke Kucing, Sarawak, Kinabalu. Masya Allah. Jemput you pula. Waktu saya ceramah di Kucing, Kinabalu, Sarawak, Malaysia, dipertemukan dengan ulama-ulama, saya terkejut. Bapak dari mana? Kami dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah hampir 40 tahun. Bagaimana ceritanya Bapak kemari? Dulu Buya Hamka datang ke Kucing, Sarawak, Kinabalu, Malaysia, keliling. Ketika Buya Hamka di sana, diminta oleh Sultan, kami kekurangan ustaz, kekurangan dai, kekurangan guru, tolong kirim ulama kemari. Akhirnya Buya Hamka pun ke Medan, dia kirim ulama-ulama bukan dari Muhammadiyah. Lihatlah bijaksananya Buya Hamka. Dia tahu orang di sana berkunut, dia tahu orang di sana bertahlil, dia tahu orang di sana bismillahnya jahar, dia tahu orang di sana pakai usulli. Walaupun dia Muhammadiyah, tapi ulama yang dikirimnya adalah ulama Al-Wasliyah. Makanya saya sempatkan dalam setahun sekali saya ke Kucing, Kinabalu dan Sarawak. Kenapa? Saya sedang mengunjungi ustaz-ustaz dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, menyambungkan silaturahim, menyambungkan yang terputus. Dulu saya sangka kawan saya itu salah Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia pakai musalli fardhu subhi, itu bid'ah. Tapi setelah saya baca buku Ustaz, pahamlah saya, rupanya itu tidak menambah-nambah agama. Sudah saya jelaskan, saya tidak ingin mengajak engkau ikut saya, tapi paling tidak kau menghormati perbedaan. Kita lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Betul? Dulu memang perkelahian itu tajam antara kunut dengan tak kunut. Muhammadiyah tidak kunut, Al-Wasliyah berkunut, Nahdlatul Ulama berkunut, Tarbiyah Islamiyah berkunut. Dulu anak muda pegang leher, berkelahi, berdebat masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi perdebatan dan perkelahian, karena sudah sama-sama tak sembahyang subuh. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin saling menghormati bahwa ini adalah saudara-saudara kita. Kalau Al-Wasliyah bangkit, maka dia mesti fokus di bidang dakwah. Alhamdulillah. Apa kata Pak Sekjen? Sekarang Al-Wasliyah sudah ada di 33 provinsi dan sekian ratus kabupaten, kecamatan, kota, tak dihitung lagi saking banyaknya. Al-Wasliyah menebarkan persatuan, kedamaian, amat sangat penting di tengah umat yang bercabik-cabik, terpecah belah sekarang. Betul? Ustaz dulu sebenarnya Al-Wasliyah. Iya. Trilogi. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Itu berdasarkan hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, an tashhada, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu disebut dengan akidah. Takfirnya anil Islam. Apa itu Islam? Antak ada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhirnya anil ihsan. Apa itu ihsan? Antaqudallaha ka'annaka tarah. Sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan, memantau, mengawasi kau. Itulah trilogi al-wasliyah. Akidah, fikih, akhlak. Bisa diulang? Akidah, fikih, akhlak. Akidahnya al-wasliyah mengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya kami dulu waktu di Muallimin Sanawiyah, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Ketika aliyah kitabnya naik, namanya kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahim. Siapa guru ustaz dulu mengajar Dasuki? Yang mengajar Dasuki ala Ummil Barahim namanya Ustazul Asadis, ustadznya para ustadz di Medan Sumatera Utara, namanya Ustadz Hafiz Yazid rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa guru-guru kita semua. Jadi kalau ada bertanya, apakah al-wasliyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Kitabnya Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Kitabnya waktu aliyah Ad-Dasuki ala Ummil Barahim. Pegangan itu inti dalam ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada orang mengajarkan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, maka kau bisa menengok Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kau tutup 7 lubang, pejamkan mata, nampak Tuhan. Itu terbantahkan dengan Dasuki ala Ummil Barahim. Wujud bidang baqa mukhalafatu lil hawadisi riyamu binafsihi wa nadiyah qudrat iradat. Paham? Sekarang saya tanya, sifat yang mana yang bisa membantah pejam mata nampak Tuhan? Tadi katanya paham. Sifat yang mana, Bu? Wujud. Ada dia, pejam wujud, ada dia Tuhan. Kalau wujud dikatakan membantah, wujud dia, nampak dia. Sifat yang mana dari sifat 20 itu yang akan membantah orang yang mengatakan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, kau pejamkan matamu, nampak Tuhan. Itulah Tuhan. Sifat yang mana di antara sifat yang 20? Nampak? Beda kalau yang produk al-wasliyah. It's right. Mukhalafatuhu lil hawadis. Pejamkan mata, nampak bercahaya terang, bukan Allah. Kenapa? Mukhalafatuhu lil. Karena Allah. Saya masih ingat betul Ustaz Hafiz Yazid dulu mengajarkan itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ma khatara bibalik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, apa yang ternampak di kepalamu, Allah tidak seperti itu. Apa yang terlintas di pikiranmu, Allah tidak dong seperti itu. Bukan tadi dulu, jelas. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Ini orang sekarang kan lagi trending. Mana dalilnya? Dalilnya jelas. Kau aja yang bodoh. Dua dalilnya. Dalil yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Dalil yang kedua,
walam yakul lahu kufuwan. Ada orang mengatakan katanya Tuhan itu duduk di atas aras. Aras itu di atas langit ketujuh dan bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan? Tuhan di atas, duduk di atas aras. Bisa dibantah dengan kitab Asy'ari? Bisa. Sifat yang mana? Dia bohong binafsi. Dia tidak perlu kepada aras. Apakah aras itu ada serentak dengan dia, atau aras itu datang belakangan? Dia sudah ada, dan waktu dia ada tak ada aras, tak ada kursi, tak ada surga, tak ada neraka, tak ada aku, tak ada kamu. Saat itu cuma ada dia. Maka saat itu tidak ada tempat, tak ada waktu, tak ada waktu, tak ada tempat. Di mana dia berada? Allah mawujud bila makan. Sekarang dituduh Asy'ari, Allah fi kulli makan. Itu Jahmiyah, bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah, Allah mawujud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Kalau Allah ada sebelum tempat ada, lalu diciptakannya tempat, berpindah dia dari tidak ada, tidak bertempat menjadi bertempat, maka batallah ia bohong binafsi. Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah masih mengajarkan Al-Husnul Hamidiyah? Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah, madrasah Al-Wasliyah masih mengajarkan Ad-Dasuki ala Ummil Barahin? Tak perlu dijawab dengan lisan, kita periksa sekolahnya satu-satu. Maka untuk membantah Jahmiyah, untuk membantah Wahabiyah, untuk membantah Qadariyah, untuk membantah Mu'tazilah, untuk membantah Khawarij, satu-satunya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang belajar di Al-Wasliyah tidak akan dapat disesatkan dengan mudah. Kenapa? Ibarat pokok kayu, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya ke langit, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, asluha sabitun fil ardi, akarnya tunggal ke bawah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya, pucuknya ke langit. Datang angin kencang, dia tidak akan hanyut, paling-paling patah, tapi akarnya tak akan tercabut. Itulah yang ditanamkan di sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Mana buktinya? Abdul Somad, walaupun tak tamat. Tak tamatnya aja begini, apalagi kalau sempat tamat. Sombong kan Ustaz Somad. Ini bukan sombong, ini